Kisah pesugihan utang ratusan juta lunas dalam semalam oleh bantuan dengan cara ini. Baik, sebelum menyimak, bila Anda baru bergabung, bila belum subscribe, silakan klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan dengan video selanjutnya dari saluran Metafisika Nusantara. Hidupku selalu diterpa masalah keuangan atau ekonomi, malam ini puncaknya. Ketika sorenya aku pulang dengan membawa urusan pekerjaan yang hanya pas-pasan cukup untuk membeli beras yang membikin pusing, di malam hari aku pergi ke warung kopi, sekedar hanya melepas penat kerja seharian. Di sana, aku bertemu pelayan cantik. Mereka mendekati dan menggodaku sedemikian rupa, karena jelas betul bahwa dari penampilanku, aku tampak seperti sedang membawa banyak uang. Ketika memasuki warung itu, aku masih berpakaian baju kerja lengkap dengan segala setelannya. Meskipun gajiku sebenarnya tidak cukup untuk menuruti semua keinginanku, hidupku menderita. Telah sejak beberapa tahun ketika aku diangkat menjadi supervisor sebuah hotel di kota tempatku tinggal, yang membuat aku memegang terlihat banyak uang di ATM, itu justru menumbuhkan kebiasaan baru aku, jadi kebiasaan berjudi. Tak pernah aku tanggung-tanggung dalam menghabiskan uang, termasuk waktu melakukan permainan haram itu. Puluhan juta selalu kuhabiskan sekali main. Dan, setelah itu jadi kebiasaan selama beberapa tahun, uang puluhan juta rupiah telah ludes. Sungguh, permainan itu ternyata tak semudah yang kubayangkan, aku memang betul-betul penjudi yang payah. Kekalahan seperti selalu datang bertubi-tubi. Hasilnya nihil. Emang benar apa kata lagu Roma, berjudi itu membuat kita sengsara. Uang puluhan juta itu masuk sebagai daftar jumlah utangku, sementara gajiku tak cukup untuk membereskan semuanya. Maka, di malam itu, di warung remang-remang yang ada lampu warna-warni juga orang-orang yang sedih itu, aku berniat melepaskan semua masalah. Aku ingin rileks. Tak akan kubiarkan masalah sekecil apapun menghinggapi kepalaku yang tak seberapa besar ini. Di dalam keremangan, seorang wanita yang betul-betul cantik berjalan ke arahku. Tubuhnya begitu seksi, pakai rok mini dengan paha yang putih, dengan paras yang cantik, bergerak efektif dan melenggak-lenggok ke arahku. Dari raut mukanya, aku paham bahwa ia justru tampak berminat pada kesedihan yang terwakili oleh pandangan mata dan caraku duduk. Singkatnya, wanita cantik ini terlihat hendak menghilangkan kegelisahanku soal utang yang banyak itu. Aku punya rencana, kata wanita itu padaku. Pulang dari sini, bawa dan antarkan aku ke sebuah tempat. Tempat itu menjanjikan jalan keluar bagi semua masalah-masalahmu, ucap wanita itu padaku. Mengingat tak ada lagi hal yang mungkin kulakukan, ditambah dengan jika tak kulunasi lusa hutangku itu yang puluhan juta bekas berjudi, aku bakal dijebloskan ke penjara. Akhirnya ku terima tawaran wanita misterius itu. Maka sepulang dari warung remang-remang itu, aku ajak wanita itu naik ke mobilku. Namun di dalam mobil, badanku terasa amat merinding. Tak seperti wanita di warung remang-remang itu, yang banyak menggoda dengan kelakuan dan bicara yang membangkitkan gairah, dia diam 1000 bahasa. Di perjalanan, ia tak mengatakan sepatah kata pun, suasana jadi agak beda dan aneh, bulu kundukku agak merinding. Ketika aku menanyai di mana tempatnya tinggal non, ia selalu diam sejenak, lalu tersenyum, lalu menjawabnya dengan ungkapan, suatu tempat yang jauh. Tampaknya, ia tak berminat pada obrolan basa-basi. Maka aku berpikiran positif saja kalau ia benar-benar tulus menolongku. Aku jadi agak bingung waktu itu, hanya terdiam saja jadinya, tanpa ada obrolan dengan wanita itu. Semua hal berjalan tak terlalu mengagetkan sebelum ketika ia memintaku berhenti di sebuah kuburan tengah hutan sambil mengucap kalimat, disinilah tempatnya. Lah hati bertanya-tanya, aneh kok berhentinya di kuburan, pikirku mungkin rumahnya dekat dengan kuburan. Aku positif saja malam itu, maka, berdasarkan kalimat itu, kuburan itu ialah tempat yang ia janjikan bisa melunasi semua utang-utangku. Di titik itu, ia sekonyong-konyong menyuruhku menuju sebuah kuburan. Di sana, aku dituntut melakukan sebuah ritual yang mirip dengan ritual pesugihan. Wanita itu menyuruhku memejamkan mata, mengucapkan serapalan mantra mengikuti kata-katanya, dan duduk bersila selama puluhan menit.
Sesaat sebelum mulai memejamkan mata, kuintip sebuah nama di nisan, Dewi Putri Kusuma. Tak kusangka, ketika kubuka kembali mataku, wanita itu menghilang. Di tengah malam yang gelap, aku ditinggal sendirian duduk bersila di tengah makam tua yang mengerikan itu. Sambil bersumpah serapah, aku berlari kelimpungan dan menuju mobil. Kupikir, wanita itu benar-benar sialan. Kututup malamku dengan masalah utang yang aku yakin hampir tak akan pernah beres dan rasa merinding yang akut. Namun, tak kusangka, bahwa sehari setelah kejadian di kuburan yang mengerikan itu, kudapat berbagai ucapan terima kasih dari orang-orang tempat aku meminjam uang. Mereka berkata, aku telah melunasi semua utang yang jumlahnya puluhan juta itu, dan aku berpikir aneh, lalu siapa yang bayar utangku, apa mungkin bosku? Pikiranku lalu dipenuhi sisjok wasangka. Masalahku memang telah teratasi, namun pertanyaan terbesar dalam hidup ini telah mengantarkan pikiranku pada kengerian, siapakah wanita misterius yang menolongku itu? Maka spontan diriku refleks, kuambil telepon genggam guna mencari nama orang yang ada di kuburan malam itu. Kuketik nama itu sambil merinding dan gelagapan, dan aku masih betul mengingatnya, Dewi Putri Kusuma. Dan, betapa kagetnya aku. Dari informasi yang kudapat, perempuan itu ternyata ialah seorang penyanyi lokal yang cukup terkenal dulunya di kota tempatku tinggal. Selain pernah mengadakan konser tunggal ke beberapa tempat, wanita itu secara rutin menyanyi di panggung-panggung yang kudatangi kemarin. Ia, ternyata, telah meninggal 3 tahun lalu dalam sebuah kecelakaan mobil yang mengenaskan. Mengingat informasi itu, badanku amat lemas. Keringat lalu seperti mengucur dari mukaku yang gelisah ke sekujur tubuh. Kubanting handphone genggamku hingga rusak dan kuambil segelas air putih di dapur sambil minumku gemetaran. Kupikir, wanita itu memang benar-benar manusia, sialan, ternyata hantu. Ternyata malam itu aku berkencan dengan orang yang sudah meninggal, kalau tahu siluman waktu itu berdua di mobil, mungkin aku sudah keluar kabur dari mobil ataupun pingsan. Sangat heran, pertanyaannya, kok bisa wanita itu ada di tempat hiburan, apa mungkin, dia ada di saat aku ke situ saja, dan dia mengetahui masalahku. Tapi ya sudahlah, lupakan masalah semalam itu, yang penting, aku kapok untuk berjudi, karena berjudi membuat aku miskin dan banyak hutang. Pelajaran apa dari kisah ini yang bisa kita petik? Semoga dari kejadian ini bisa ambil hikmahnya, buang buruknya. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih.